Tujuh Salapan Channel. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ade Rahi Wahidin di 7 Salapan Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial tentang bagaimana pengajuan untuk tunjangan insentif bagi guru bukan PNS atau GBPNS pada madrasah di tahun 2021 ini. Oke, jadi setelah sebelumnya kita mungkin mendapatkan surat tertanggal 26 Maret 2021 bahwa di sini dijelaskan bahwa pengelolaan tunjangan insentif GBPNS pada madrasah di tahun 2021 ini. Nah, jadi di sini kita akan coba membahas terlebih dahulu tentang isi surat ini. Jadi dalam surat ini dijelaskan bahwa ada beberapa poin penting. Jadi di sini untuk poin yang pertama itu adalah pembayaran tunjangan insentif bagi GBPNS pada madrasah tahun 2021 berpedoman pada keputusan Dirjen Pendis nomor 7242 tahun 2020. Nah, kemudian yang berikutnya tentang petunjuk teknis pemberian tunjangan insentif bagi guru GBPNS pada madrasah tahun 2021. Nah, ini bisa dilihat di simpatika, jadi ada petunjuk teknisnya itu ada. Nah, kemudian yang kedua, penetapan penerima tunjangan insentif di BPNS pada madrasah tahun 2021 ditetapkan berdasarkan surat keputusan layak tunjangan insentif di BPNS. Nah, yang memenuhi syarat tunjangan insentif, jadi ini perlu dipahami juga oleh rekan-rekan operator mungkin yang di madrasah. Jadi dalam akun simpatika di masing-masing itu tidak akan ada muncul keterangan layak atau tidak. Nah, jadi di poin nomor 3 ini, guru yang memenuhi syarat menerima tunjangan insentif wajib mengajukan diri secara online. Nah, ini mungkin sama dengan tahun-tahun atau semester-semester sebelumnya. Jadi nanti ada muncul menu untuk pengelolaan tunjangan insentif di akun masing-masing PTK. Nah, paling lambat tanggal 20 April untuk kemudian dilakukan verifikasi oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten. Nah, jadi sebelum tanggal 20 April silahkan untuk mengajukan di akun PTK masing-masing jika sudah memenuhi syarat, tentunya sesuai dengan juknis yang ada. Nah, nanti kita juga akan lihat juknisnya seperti apa. Kemudian nomor 4, hasil persetujuan kantor Kementerian Kabupaten akan dikelola secara otomatis oleh sistem berdasarkan regulasi untuk ditetapkan surat keputusan penerima tunjangan insentif GBPNS Direktorat Jenderal Pendis sebagai dasar penyaluran tunjangan insentif. Nah, ini jadi ajuan dilakukan oleh PTK masing-masing, kemudian disetujui dan disahkan oleh Kementerian Agama Kabupaten melalui admin simpatika di tingkat kabupaten. Kemudian nantinya diajukan, diusulkan sehingga nanti akan diturunkan surat keputusan penerima tunjangan insentif. Nah, jadi kita akan lihat, jadi juknisnya nanti bisa rekan-rekan lihat, nanti akan saya simpan dalam deskripsi. Nah, jadi di sini ada juknis untuk penerima tunjangan insentif tahun 2021 ini. Jadi siapa saja yang berhak untuk mendapatkan tunjangan itu semuanya ada di sini. Yang jelas, hal yang mutlak yang paling penting itu adalah nah ini kriterianya ini ada di sini. Jadi aktif mengajar, kemudian belum lulus sertifikasi. Jadi PTK tersebut belum lulus sertifikasi atau dalam tanda kutip belum memiliki tunjangan untuk TPG. Kemudian memiliki NPK. Nah, seperti yang mungkin rekan-rekan ketahui juga, jadi NPK ini akan terbit minimal PTK tersebut sudah mengajar selama 2 tahun atau 4 semester berturut-turut. Jadi NPK ini akan otomatis muncul dalam menu simpatika. Jadi jika belum memiliki NPK atau jika tidak keluar menu tunjangan insentif, nah itu berarti tandanya bahwa PTK tersebut belum memiliki NPK. Nah, ini yang jelas mengajar pada Satuan Administrasi Pangkal, Satminkal di Kementerian Agama, berstatus sebagai guru tetap madrasah, kualifikasi S1, kemudian beban kerjanya ini minimal 6 jam. Nah, jadi pastikan juga oleh rekan-rekan
setelah sebelumnya kita melakukan proses penggantian jadwal sehingga keluar SKBK, pastikan bahwa guru yang akan kita ajukan untuk tunjangan insentif ini memiliki jam kerja minimal 6 jam tatap muka di Setminkal. Nah, jadi tidak harus 24 di Setminkal, jadi silakan, yang penting minimal 6 jam tatap muka, kemudian sudah memiliki NPK. Nah, itu layak untuk diajukan. Nah, kemudian yang ini nanti mungkin bisa dilihat oleh rekan-rekan. Nah, ini besaran tunjangannya itu masih sama, itu 250.000 per bulan. Nah, jadi teknisnya nanti mungkin setiap kabupaten ini akan beda-beda. Mungkin ada yang untuk dibayarkan 3 bulan sekali, atau mungkin bisa lebih 4 bulan misalnya. Nah, ini teknis pencairannya itu beda. Yang jelas itu hak untuk mendapatkannya itu adalah 250.000 per bulan. Oke, nah kita akan lanjut saja, akan langsung. Jadi di sini saya sudah login pada akun salah satu guru yang kebetulan ini sudah layak, dan seperti yang tadi kita lihat di sana di juknis atau di surat tersebut bahwa PTK tersebut layak atau tidaknya itu adalah, yang pertama itu jelas salah satu syaratnya itu memiliki nomor pendidik Kemenaga atau NPK. Nah, NPK itu akan otomatis muncul di akun simpatika masing-masing PTK. Jadi kapan NPK itu muncul, itu minimal sudah memiliki 2 tahun riwayat mengajar atau 4 semester berturut-turut. Oke, nah ini yang perlu diperhatikan oleh rekan-rekan itu adalah munculnya tunjangan insentif GBPNS di sini. Nah, terus mungkin ada yang bertanya, Pak, kenapa PTK di saya tidak muncul tunjangan insentif? Itu mungkin ada beberapa kendala, ada beberapa kemungkinan, maaf. Jadi kemungkinan yang pertama itu belum memiliki NPK, kemudian kemungkinan berikutnya itu jumlah jamnya tidak mencukupi sehingga tidak muncul menunya di sini. Atau mungkin bukan di madrasah Setminkal mengajarnya, mungkin di dinas atau di mana gitu. Jadi pastikan bahwa PTK tersebut memiliki Setminkal di sekolah kita, jadi sebagai guru tetap di sekolah kita. Nah, pastikan bahwa ini muncul. Kemudian setelah ini muncul, baru PTK tersebut bisa untuk diajukan tunjangan insentifnya. Nah, seperti apa caranya? Silahkan ikuti. Jadi tinggal diklik saja. Nanti rekan-rekan akan dihadapkan pada menu seperti ini, tampilan seperti ini. Jadi jika Anda belum mengajukan tunjangan insentif di BPNS, silahkan klik ajukan di sini, kemudian ikuti prosedur selanjutnya. Kita akan coba klik ajukan. Nah, misalnya di sini kita akan coba untuk memilih bank. Nah, ini juga pastikan bahwa silahkan koordinasi dengan tingkat kabupaten, bahwa mungkin ini pemilihan bank itu mungkin beda-beda. Jadi tergantung kebijakan yang ada di kabupaten. Kebetulan di saya ini menggunakan Bank BNI. Kemudian nomor rekeningnya silahkan masukkan. Dan kemudian nama cabang banknya. Nama pemiliknya silahkan masukkan sesuai dengan KTP. Sesuai dengan apa yang tertera dalam buku rekening tersebut. Oke, nah kemudian yang terakhir ini adalah scan rekening tabungan. Pastikan bahwa ketika rekan-rekan memasukkan scan rekening tabungan ini, scanannya itu mudah terbaca sehingga jadi ketika rekan-rekan mau memasukkan scan rekening tabungan ini, pastikan bahwa foto atau scan PDF-nya itu terbaca secara jelas, terutama untuk nomor rekening dan nama. Kita akan coba masukkan di sini. Nah, ini hasil scanannya. Nah,
Kemudian setelah itu silakan rekan-rekan klik simpan. Nah, di sini nanti ada peringatan, ada dashboard seperti ini. Ajuan tunjangan insentif BPPNS Anda telah kami simpan. Silakan cetak surat ajuan. Nah, kita akan cetak. Nah, nanti akan munculnya seperti ini. Kenapa ini baru checklist 1? Kita akan simpan terlebih dahulu ya. Kita akan simpan terlebih dahulu. Hilang alamuddin. Kita akan simpan. Nah, selesai untuk pengerjaan di akun PTK. Jadi selesai pengerjaan di madrasah. Nah, nanti S39A-nya tersebut yang sudah tadi kita simpan PDF, kemudian kita cetak, kemudian kita nanti kirimkan ke admin kabupaten. Nah, sehingga nanti jika file tersebut atau data tersebut sudah disetujui oleh akun atau admin Kementerian Agama Kabupaten, nah ini munculnya ini akan checklist hijau 2. Jadi ini kenapa baru 1, karena ini belum disetujui oleh tingkat kabupaten. Oke, jadi sekali lagi bahwa syarat untuk mengajukan tunjangan insentif ini adalah yang jelas memiliki NPK, dan tentunya ini ada menu tunjangan insentif. Nah, jadi seperti tadi di sini. Jadi rekan-rekan mungkin yang masih kebingungan, di sini ada ditetapkan berdasarkan surat keputusan layak tunjangan insentif. Nah, jadi ada juga di rekan-rekan operator mungkin yang masih salah penafsiran, jadi melihatnya itu tidak dianalisis tunjangan di sini. Nah, di sini otomatis PTK tersebut tidak akan layak, karena ini adalah analisis kelayakan untuk tunjangan profesi guru. Jadi bukan dari sini melihatnya, tapi melainkan dari menu yang paling bawah ini, tunjangan insentif BPPNS. Nah, jika ini muncul, silahkan ajukan sesuai dengan apa yang tadi step by stepnya sudah saya berikan. Oke, jadi ini akan menunggu sehingga nanti sudah checklist 2. Nah, baru itu sudah disetujui oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten. Langkah berikutnya seperti apa? Nah, nanti Kementerian Agama Kabupaten akan mengirimkan data-data yang layak untuk mendapatkan tunjangan insentif, sehingga nanti diverifikasi kembali oleh tingkat pusat untuk nantinya dikeluarkan SK penerima tunjangan insentif. Oke, mungkin itu yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.